Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince kembali bawain alur cerita film mantap-mantap yang berjudul. Film ini menceritakan tentang kelanjutan kisah hidup Dus Bigalo yang sudah pensiun dari dunia rental otong. Sayangnya, Dus kembali terlibat masalah yang membuatnya harus kembali terjun ke dunia jasa rental otong. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Dus Bigalo yang sudah pensiun dari dunia jasa rental otong. Dus sekarang menjadi duda karena Kate meninggoy akibat digigit oleh hiu saat mereka pergi honeymoon. Akibat kejadian itu, Dus bertekad untuk membuat alat pendeteksi serangan hiu agar tidak ada korban lagi seperti Kate. Sekarang Dus tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir pantai Malibu. Saat dirinya sedang nyantui, tiba-tiba sahabat lama Dus yang bernama TJ menelponnya. TJ menyuruh Dus untuk menyusul ke Amsterdam. Awalnya Dus menolak karena dia tidak mau meninggalkan kenangannya bersama Kate di rumah itu. Namun karena Dus terlibat sedikit masalah di kotanya, mau tidak mau Dus pun harus kabur ke Amsterdam. Singkat cerita, akhirnya Dus tiba di Amsterdam. Dus pun kemudian bertemu dengan TJ di sebuah coffee shop. Dus sedikit terkejut saat mengetahui bahwa narkoba merupakan barang legal dan diperjualbelikan dengan bebas di Amsterdam. Saat mereka berdua sedang berbincang manja, tiba-tiba seorang kang rental otong terkenal bernama Hans menghampiri mereka berdua. Hans ini memiliki otong super jumbo yang membuatnya terkenal dan digemari oleh ciwi-ciwi termasuk mantan tunangan TJ. Sudah lama TJ ingin merekrut Hans sebagai anak buahnya, tetapi usahanya selalu ditolak. Kemudian TJ pun menawari Dus untuk icip-icip barang haram. Dus pun menolak dan lebih memilih untuk makan sebuah kue yang dia tidak tahu sebenarnya di dalam kue tersebut juga mengandung narkoba. Alhasil Dus pun jadi terbang melayang dalam tanda kutip. Setelah keluar dari coffee shop, Dus tidak sengaja melihat Hans yang teler di pinggir jalan. Dus yang mengira Hans pingsan berniat untuk membawa ke rumah TJ. Sesampainya di rumah TJ, mereka berdua pun menyadari bahwa Hans bukanlah pingsan, melainkan meninggoy. Dus yang panik pun berniat untuk menelpon polisi. Tetapi TJ mencegahnya karena takut mereka akan dituduh sebagai pelaku. TJ pun mengusulkan agar mereka membuang jasad Hans ke sungai. Sesaat sebelum TJ menenggelamkan Hans, TJ yang penasaran dengan otong Hans pun ingin melihat untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Sialnya, segerombolan turis dengan perahu melihat dan memotret perbuatan TJ. Akibat kejadian itu, TJ pun dianggap sebagai penyuka batang sekaligus pelaku yang membuat Hans pindah alam. Attempting to dispose of his latest victim. Keesokan harinya, Dus pun langsung diinterogasi oleh detektif Gaspar. Namun Dus mengatakan bahwa TJ tidak bersalah. Dus mengingat bahwa pelaku asli pembunuh Hans menyiulkan sebuah lagu dan dari bayangannya merupakan seorang wanita. Tetapi detektif Gaspar tidak mempercayai penglihatan Dus karena malam itu Dus lagi tinggi. On all his victims. Kemudian Dus pun mengunjungi TJ yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Dus mengatakan bahwa dia mengetahui pelaku sebenarnya yang adalah seorang wanita. Mereka berdua yakin bahwa wanita tersebut merupakan salah satu klien Hans yang mungkin sakit hati atau tidak puas dengan servis Hans. Untuk bisa menangkap pelakunya, TJ menyuruh Dus untuk menyamar sebagai kang rental otong. Awalnya Dus menolak karena dia sudah pensiun dari dunia haram itu. Namun karena Dus tidak ingin TJ difitnah dan masuk penjara, mau tidak mau Dus pun mengiyakan permintaan TJ. Get this to my mom. Keesokan paginya, mereka pun langsung pergi menuju ke perkumpulan jasa rental otong untuk mencari informasi tentang klien Hans. Kebetulan perkumpulan tersebut sedang mengadakan meeting tentang kasus pembunuhan para tukang rental otong yang sedang marak terjadi. Saat Dus berusaha meyakinkan mereka bahwa pelakunya adalah seorang wanita, Dus dan TJ pun malah diusir dari sana.
Malam harinya, Dus bertemu dengan Anthony di sebuah restoran. Anthony dengan berbaik hati memberikan buku hitamnya yang berisi informasi klien yang bisa membantu Dus untuk menangkap pelakunya. Sialnya, kembali terjadi kesalahpahaman yang semakin memojokkan TJ dan membuat TJ terlihat semakin bersalah. Berdasarkan informasi dari buku hitam milik Anthony, mereka pun langsung mengunjungi klien yang bernama Marlene. Hi, I'm Dude's biggest lady I've ever seen. Dus bertugas mengalihkan perhatian Marlene dengan servis plus-plusnya, sedangkan TJ akan mencari barang bukti berupa lipstik dan mantel yang digunakan oleh si pelaku. Dus terpaksa harus cosplay menjadi bayi besar karena fetis Marlene adalah mempunyai bayi lucu. Untungnya, TJ segera menemukan lipstik Marlene dan mereka berdua pun segera kabur dari situ. Baby, never eat again. Setelah itu, Dus langsung menemui detektif Gaspar untuk menyerahkan barang bukti dan membuktikan bahwa TJ tidak bersalah. Sayangnya, lipstik yang digunakan pelaku merupakan lipstik limited edition, bukanlah lipstik murahan seperti yang Dus bawa. Alhasil, usaha Dus pun sia-sia. Saat hendak pulang, Dus tidak sengaja bertemu dengan keponakan detektif Gaspar yang berniat untuk mengantarkan makan siang Gaspar yang ketinggalan. Kemudian, saat Gaspar bersin, ternyata diketahui bahwa ciwi cantik tersebut memiliki sindrom OCD, yang dimana beberapa kegiatan akan men-triggernya melakukan sesuatu yang latah. Selain itu, ciwi tersebut juga takut dengan gagang pintu dan tidak bisa mendengar suara yang sangat keras. Dus pun kemudian berkenalan dengan keponakan detektif Gaspar dan diketahui bahwa nama ciwi unik ini adalah Eva. I'm Deuce. I'm Eva. Dus dan Eva pun sempat berjalan-jalan sebentar untuk mengobrol mengenal satu sama lain. Setelah itu, Dus mengantarkan Eva ke tempat kerjanya. You don't have to walk me any further. I just work. Keesokan harinya, Dus kembali mengunjungi salah satu klien Hans yang bernama Lily. Lily merupakan klien terakhir yang dilayani oleh Hans sebelum Hans meningsoy. Saat pertama kali bertemu dengan Lily, Dus sedikit terkejut melihat tenggorokan ciwi tersebut yang berlubang. Dus pun kemudian membawa Lily ke sebuah restoran untuk makan malam sekaligus mengkorek informasi darinya. Setelah ngobrol-ngobrol cukup lama, Dus menyimpulkan bukan Lily pelakunya. Bahkan karena Dus merasa kasihan dengan Lily, Dus membantu Lily mencari pekerjaan yang cocok untuknya. I'll be hearing from you. Keesokan harinya, Dus kembali mengunjungi klien selanjutnya yang bernama Lana. Ciwi Rusia ini selalu menggunakan cadar karena dia memiliki sebuah kelainan unik yang dimana dia memiliki otong di hidungnya. Dan kalau dia bersin, wah bisa jadi bencana dah. Lagi-lagi, Dus tidak menemukan motif yang kuat yang bisa membuktikan bahwa Lana adalah pelakunya. Beberapa hari berlalu, sambil mencari pelakunya, Dus juga pergi berkencan dengan Eva. Dus menceritakan banyak hal kepada Eva, termasuk tentang Kate. Nampaknya Eva tidak masalah dengan masa lalu Dus dan mau menerima apa adanya. Nice to meet you. Selesai makan, Dus pun mengantarkan Eva ke tempat kerjanya. Di sana, Dus melihat banyak orang yang membawa peralatan syuting dan ada suara wanita yang sedang asilole manja. Salah satu pria yang ada di sana sempat memuji Eva atas kerjanya kemarin yang membuat Dus overthinking. Tak lama kemudian, Eva pun buru-buru masuk karena sudah waktunya untuk bekerja. Kemudian, Dus melihat di sekitar tempat tersebut banyak pria-pria yang sedang mengantri. Dus pun semakin overthinking dan tanpa pikir panjang, Dus segera masuk untuk mencari Eva. Tetapi ternyata Dus hanyalah salah paham. Eva bukan seperti yang Dus pikirkan. Eva hanya bekerja sebagai seorang pelukis di sana. Scenic artist? So that's what you do here. Hari-hari berlalu, Dus masih belum putus asa menemui satu persatu klien Hans. Klien-klien yang ditemuinya pun cukup unik dan beragam. Ada yang mempunyai punggung unta, ada yang mempunyai telinga besar seperti gajah, bahkan ada yang dakian karena tidak mau mandi selama berbulan-bulan. Tetapi tidak satu pun dari mereka merupakan pelakunya. Dus malah membantu klien-kliennya seperti biasa. Dus memandikan klien yang tidak mau mandi, bahkan menggosoknya hingga kinclong. Kemudian Dus juga
juga membantu Marlin yang sangat ingin mempunyai anak untuk mengadopsi seorang bayi. Bahkan Dus juga mengantarkan Lana yang mempunyai otong di wajahnya dan wanita bertelinga besar untuk operasi plastik. Berkat usahanya itu, akhirnya Dus berhasil mendapatkan informasi dari wanita bertelinga besar bahwa Hans pernah bercerita tentang sosok foto misterius di gedung perkumpulan jasa rental otong. You're such a racist. You know I got half a mind to stop. Malam harinya, Dus dan TJ pun langsung melancarkan aksinya dan menyelinap masuk ke dalam gedung. Di sana, mereka menemukan foto wanita menggunakan mantel macan tutul yang sama persis Dus lihat di malam Hans meningsoy. Tiba-tiba segerombolan pria rental otong masuk ke ruangan tersebut sehingga Dus dan TJ pun harus bersembunyi. Saat mereka sedang bersembunyi, TJ malah buang angin yang membuat mereka berdua ketahuan. Dus pun langsung kabur keluar, sedangkan TJ malah sembunyi di dalam sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut sudah ada seorang kang rental otong yang meninggoy dalam keadaan gosong. TJ pun kemudian berteriak yang membuat semua orang menghampirinya dan membuat dirinya ditangkap polisi. Keesokan harinya, Dus menemui Eva yang tinggal di rumah pamannya. Di saat yang bersamaan, ternyata Eva sedang mandi sambil bersiul lagu yang Dus dengar di malam Hans meningsoy. Di sana, Dus juga menemukan mantel bermotif macan tutul dan sebuah lipstick limited edition yang disebutkan oleh detektif Gaspar. Dus pun menjadi yakin bahwa Eva lah pelaku pembunuhan kang rental otong yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Setelah itu, Eva yang sudah selesai mandi mengajak Dus untuk bercocok tanam asal manja. Dus yang ketakutan pun mencari kesempatan untuk kabur. Saat Eva lengah, Dus langsung berlari menuju ke kantor polisi. Dus langsung memberikan lipstik tadi kepada detektif Gaspar dan memberitahu bahwa keponakannya Eva adalah pelaku yang selama ini dicari oleh polisi. Shimmer Lavender Love number 66 at your house. Di sisi lain, nampak Eva yang menemukan tiket acara award tukang rental otong terbaik tahun ini. Plot twistnya nih guys, ternyata pelakunya bukanlah Eva, melainkan si detektif Gaspar ini sendiri. Sebentar, nanti Mince jelasin alasannya kenapa. Detektif Gaspar berencana untuk datang ke award tersebut dan membunuh seluruh tukang rental otong yang hadir di sana. Gallows shouldn't be that hard. Detektif Gaspar kemudian mengunci Eva di dalam kamar. Seperti yang kita tahu, Eva yang OCD terhadap gagang pintu tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, karena keinginannya untuk menyelamatkan Dus, Eva pun berusaha melawan ketakutannya itu. Eva berusaha mengejar Dus dan memberitahu Dus bahwa pamannya lah pelaku sebenarnya. Dus pun kemudian menanyakan alasan detektif Gaspar melakukan hal kejam seperti itu. Akhirnya diketahui bahwa dulunya detektif Gaspar ini pernah bercita-cita untuk menjadi kang rental otong. Bahkan dia juga masuk ke kursus profesional bagi kang rental otong agar ahli dalam memuaskan wanita. Sayangnya di hari pertama kursus, detektif Gaspar dibuat syok saat melihat tunangannya yang menjadi bahan pembelajaran hari itu. Detektif Gaspar tidak sengaja membuat otongnya meledak dan membuatnya tidak punya otong lagi. Semenjak saat itu, detektif Gaspar menjadi minder untuk berhubungan dengan wanita. Detektif Gaspar juga iri kepada kang rental otong yang dengan mudahnya mendapatkan ciwi-ciwi cantik. Rasa irinya tersebut membuatnya dendam dengan kang rental otong dan berencana untuk memusnahkan keberadaan jasa rental otong di kotanya. Kemudian mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mengalami kecelakaan. Gaspar berhasil selamat dan langsung pergi ke tempat acara. Dus dan Eva pun berusaha untuk mengejar detektif Gaspar. Sesampai di sana, Dus segera memperingatkan semua orang untuk segera keluar dari gedung. Orang-orang tentu saja tidak mempercayai Dus. Akhirnya, Dus terpaksa berbohong bahwa dialah yang membawa ranjau dan barulah orang-orang berlarian keluar. Gaspar tentu saja marah karena rencana yang telah dia susun dengan rapi malah gagal total. Gaspar yang kesal berniat untuk menghabisi Dus. Dus pun berusaha untuk menenangkan Gaspar, tetapi usahanya tidak berhasil. Ask her how she feels. Saat Gaspar hendak menekan tombol untuk meledakkan gedung, untungnya bala bantuan pun datang.
Karena berhasil menggagalkan tindakan kriminal Gaspar, Dus akhirnya diberikan piala penghargaan. Setelah penangkapan detektif Gaspar, TJ pun juga telah dibebaskan dari semua tuduhan. Di akhir film, TJ beralih profesi menjadi seorang rapper, sedangkan Dus dan Eva akhirnya menikah. Yang penting semuanya bisa hidup bahagia dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya lumayan kocak dan menghibur ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.